FD. Semangat, fraternitas, Dina. Apa kabar anak-anak kami semuanya? Harapan kami, kamu semua dalam keadaan sehat. Nah, saat ini kita akan kembali belajar agama Katolik untuk kelas 7 bersama saya, Ibu Binaria Lubis. Adapun materi pembelajaran kita ialah peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembangan. Apakah anak-anak kami semua sudah siap untuk belajar? Harapan kami, kamu semua sudah siap. Sebelum kita memulai materi kita, mari kita saksikan video berikut ini. Pada video berikut, terdapat sebuah keluarga yang sedang makan bersama dan orang tuanya mengingatkan anaknya untuk berdoa sebelum makan. Di sini mereka sedang berkumpul dan berbincang bersama. Pada video ini terlihat seorang anak sedang menonton televisi, lalu ayahnya datang dan mengingatkannya untuk belajar. Dan sang ibu mengajari anaknya. Sang ayah menyuruh anaknya agar memberikan makanan yang dibuat oleh ibunya. Di sini dapat kita kutip bahwa keluarga ini peduli akan sesama. Dan mereka memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. Tentu saja kita dapat membedakan dengan video sebelumnya. Di sini terlihat sang ayah sedang makan sendiri dan sang ibu sibuk dengan kesibukannya sendiri, begitu juga dengan sang anak. Dan terlihat pada video ini, sang ayah tidak mempedulikan anaknya belajar atau tidak dan membiarkan anaknya untuk menonton. Dan ketika ayahnya menyuruhnya, sang anak tidak mau. Pada video tersebut, terlihat bahwa seorang anak pulang begitu malam. Terlihat pada video ini bahwa ada sebuah keluarga yang sedang bekerja dan ada seorang pemulung yang datang untuk meminta sedikit agar dia bisa membeli makan. Lalu mereka hanya melihat dan mereka pun mengusirnya. Dari video ini kita melihat bahwa mereka tidak memiliki rasa kepedulian dan rasa persaudaraan mereka tidak ada. Sebelum kita membahas lebih lanjut,
Mari kita simak materi pembelajaran kita. Bab 3. Peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Kita akan mulai dari bagian yang pertama, yaitu peran keluarga bagi perkembanganku. Keluarga pada dasarnya merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap orang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, segala pengalaman dan juga kondisi yang terjadi dalam keluarga mempunyai daya pengaruh yang paling kuat bagi pembentukan diri seseorang. Pembentukan diri itu terjadi dalam relasi anggota keluarga, antara anak dengan orang tua, antar orang tua dengan anak, keluarga, dan lainnya, begitu juga dengan lingkungan yang ada di sekitar. Mengingat pentingnya kedudukan keluarga dalam proses pembentukan diri, maka idealnya keluarga menjadi surga tempat seseorang merasa aman, nyaman, dan terlindung dan mendapat pengaruh yang baik. Tapi sayangnya banyak remaja sekarang mengenal keluarga jauh dari idealisme seperti itu. Keluarga sering dirasakan bagai neraka yang membuat mereka tidak betah dan ingin tinggal di luar. Di balik masih adanya kekurangan dalam keluarga, namun bagaimanapun keluarga dan setiap anggota keluarga mempunyai peran yang besar dalam pembentukan dan pertumbuhan perkembangan anak. Keluarga yang diidamkan dan tentunya ada tantangannya. Saat ini, kehidupan keluarga-keluarga mengalami perubahan pada pola hidup yang tajam. Di perkotaan maupun di perdesaan, kondisi keluarga atau rumah sudah mulai bergeser bagaikan losmen atau tempat penginapan. Karena akibat kesibukan masing-masing anggota keluarga. Orang tua sibuk bekerja berangkat dari pagi hingga pulang pada malam hari. Demikian juga anak-anak sibuk dengan kegiatan sekolah atau kuliah. Kondisi keluarga di pedesaan juga mengalami perubahan. Demi mencari nafkah, sebagian orang tua pergi ke kota atau tempat yang jauh, bahkan ke luar negeri. Ketika ada waktu luang, mereka lebih asik menonton televisi atau berkumpul dengan orang lain daripada saling berbincang satu sama lain. Yang makin tumbuh dalam keluarga sekarang adalah sikap kurang peduli satu sama lain. Anak tidak tahu permasalahan yang dialami orang tuanya, dan sebaliknya, orang tua tidak tahu permasalahan anaknya. Banyak orang tua berprinsip, kami harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan anak. Mereka harus memahami kami. Sebaliknya, anak juga berprinsip, saya tidak peduli, yang penting kebutuhan dan keinginanku terpenuhi. Kurangnya komunikasi dalam keluarga adalah awal kehancuran keluarga itu sendiri. Maka tak heran banyak remaja lebih betah di luar rumah dan temannya daripada tinggal di rumah. Bahkan ketika ada masalah lebih senang mencari penyelesaian dari orang lain daripada kepada orang tua atau saudara sendiri. Bagian yang kedua, peran keluarga bagi perkembangan diri menurut ajaran gereja. Ini dapat kita lihat dalam Konsili Vatikan yang kedua, artikel yang ketiga. Keluarga merupakan sekolah pertama. Pengetahuan dan keterampilan dasar pertama-tama diperoleh dari keluarga, khususnya keluarga kedua orang tua dan pula orang anggota keluarga yang tinggal serumah. Masing-masing anggota keluarga mempunyai peran yang tak tergantikan dalam pembentukan dan perkembangan diri. Ketika berhadapan dengan adik, kita harus belajar melindungi, belajar melayani, dan belajar membantu.
Ketika berhadapan dengan kakak, kita harus belajar bersikap hormat, belajar meminta bantuan tak kala tidak mampu. Demikian pula dari orang tua, kita harus belajar menyayangi, belajar cara berkorban demi kebahagiaan orang lain. Yang ketiga, sebagai anggota keluarga maka selayaknya kita ikut mencintai dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Mencintai keluarga dapat diwujudkan antara lain dengan cara memberi perhatian pada peristiwa-peristiwa khusus atau istimewa dalam keluarga. Contohnya, memberi ucapan selamat pada anggota keluarga yang berulang tahun atau lain sebagainya. Maka, masing-masing anggota keluarga bertanggung jawab demi membangun keutuhan keluarga sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Bagian B, peran sekolah bagi perkembanganku. Hingga saat ini kita semua mengakui bahwa sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam membantu proses pembentukan diri seseorang. Sekolah menjadi tempat orang mendapat banyak pengetahuan, wawasan, keterampilan untuk hidup di tengah masyarakat. Semua orang sangat terbantu memperkembangkan diri berkat sekolah. Yang dimaksud dengan sekolah tentu meliputi banyak aspek, sarana dan prasarana, terutama manusia-manusia yang ada di dalamnya. Mereka yang berperan lebih banyak dalam proses pembentukan diri. Masing-masing mereka mempunyai peran yang tidak pernah dapat dilupakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mereka itu seperti kepala sekolah, wali kelas, para guru, dan juga karyawan. Dalam kitab suci tidak digambarkan secara jelas apakah Yesus bersekolah atau tidak. Tentu Yesus senantiasa belajar dari orang lain yang dianggap lebih mampu. Itu sebabnya dalam kesempatan berkunjung ke Bait Allah, ia menggunakan waktunya untuk bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat. Semangatnya untuk belajar tidak terhalangi oleh kemiskinan yang ada di dalam keluarganya. Ketika Allah menciptakan manusia, sesungguhnya Allah sudah membekali manusia dengan berbagai potensi. Allah memanggil orang-orang pilihannya untuk membantu mengembangkan potensi kita, yakni melalui pelayanan yang diberikan suster, bapak, ibu guru, serta semua orang yang ada di lingkungan sekolah. Pandangan gereja tentang peran sekolah. Ini bisa kita lihat dalam Konsili Vatikan yang kedua, Gravisium Education, artikel yang pertama, di mana mengatakan bahwa tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia. Dan artikel yang kelima, melalui sekolah kita disiapkan untuk mampu hidup di tengah masyarakat. Sekolah akan menjadi tempat menyenangkan bila mana setiap orang yang ada di sekolah dapat menjalankan hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku di sekolah. Bagian C, peran gereja bagi perkembanganku. Manusia adalah makhluk sosial dan sekaligus makhluk beriman yang mempunyai relasi khusus dengan Allah Pencipta. Tetapi tidak mungkin ia beriman bila tidak ada orang yang lebih dahulu beriman, dan juga bila orang yang beriman sebelumnya tidak mewartakan imannya ke generasi berikutnya. Iman seseorang juga tidak akan berkembang bila tidak ada relasi dan komunikasi antar orang beriman. Iman juga akan berkembang terutama melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan dan pelayanan kaum beriman. Sesungguhnya, sejak seseorang dibaptis, ia menjadi anggota komunitas gereja yang dipanggil untuk ikut bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Peranan gereja. Gereja mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta mengembangkan hidup setiap anggotanya, baik di dalam perkembangannya. Ini dapat kita lihat dalam Kitab Roma bab 10 ayat 14 sampai dengan 15, di mana menyatakan bahwa Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma memberi penegasan tentang peranan orang-orang beriman yang lebih dahulu bergabung dalam gereja.
Menurut Katekismus Gereja Katolik artikel 2030, dari gereja kita memperoleh yang pertama sabda Allah yang mencakup hukum-hukum Kristus, rahmat sakramen, teladan kekudusan. Bagian D. Peran masyarakat bagi perkembanganku. Banyak remaja yang sudah tidak lagi mengenal tetangga, bahkan yang terdekat sekalipun, di kiri dan di kanan, depan belakang rumah. Hidup mereka seolah-olah berada di tanah yang asing. Untuk memperkembangkan diri kita, manusia butuh figur keteladanan, norma dan kebiasaan yang mendukung, yang menampilkan nilai-nilai positif. Dan kita pun akan dapat bertumbuh kembang lewat masyarakat, karena masyarakat adalah medan perwujudan iman kita. Kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Ia hidup membutuhkan orang lain, sekaligus dibutuhkan orang lain. Hidup bersama sesama atau masyarakat. Manusia harus terlibat dalam kehidupan masyarakat, maka ia tidak akan tersingkirkan dari masyarakat. Bagaimana hidup di tengah masyarakat? Yang pertama, menurut ilmu sosiologi, masyarakat adalah keseluruhan yang konkret, historis dari segala hubungan timbal balik antara manusia dan macam-macam kelompok. Masyarakat tersusun menurut macam-macam kelompok, organisasi, dan anggota dan status dan peranan yang berbeda-beda. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan masyarakat demi perkembangannya. Dalam masyarakat terdapat kebiasaan orang yang ditokohkan, norma, adat istiadat, aturan, sikap, dan pandangan pribadi maupun kelompok. Unsur-unsur tersebut perlu disikapi secara kritis. Kita dapat belajar memiliki sikap berkorban dari tokoh masyarakat tertentu. Tapi kita juga hati-hati karena ada orang yang ditokohkan tapi kehidupannya tidak patut. Kita dapat belajar melakukan kebiasaan baik dalam masyarakat, seperti gotong royong, bekerja bakti, tetapi jangan sampai kita ikut-ikutan beramai-ramai memukuli pencuri tanpa proses hukum hanya untuk menunjukkan solidaritas dengan warga. Gereja juga mengajak kita untuk hidup di tengah masyarakat dan mengerti tradisi kebangsaan dan keagamaan. Dari sifat sosial, manusia tampaklah bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat hidup saling bergantung. Hidup bermasyarakat mengandaikan kita mau hadir dan hidup bersama dengan mereka, terlibat dalam aktivitas mereka dan memenuhi kewajiban yang benar yang ada dalam masyarakat. Tetapi tetap perlu bijak dan mendasarkan segala sesuatu pada kebenaran. Demikianlah materi pembelajaran kita. Harapan kami, anak-anak kami semua dapat bersikap positif dan semakin berkembang di dalam berelasi dengan sesama. Salam SFD, Tuhan memberkati.